Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Anthony masih belum menjanjikan di Manchester United. Manajer Ben Amorim memberikannya kisi-kisi agar bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Amorim datang dan mengubah peran Anthony. Beberapa kali Anthony diturunkan sebagai wingback yang tugasnya naik turun membantu tim. Terakhir saat MU mengalahkan Manchester City 2-1 di Liga Inggris akhir pekan lalu, Ruben Amorim menegaskan Anthony punya potensi untuk bersinar di posisi itu. Ia memberikan pemain 24 tahun itu kesempatan untuk membuktikan diri di Manchester United. Saya pikir saat kami memulainya, semuanya juga demikian. Kami menghabiskan sekitar 1 bulan untuk menjelaskan bahwa segalanya baru. Sebab semua orang berkah punya awal yang baru. Kekuatan ada pada mereka masing-masing. Dan jika mereka menunjukkannya, saya akan memainkannya. Saya cuma ingin menang. Mereka yang bertanggung jawab untuk bermain, bukan saya. Dia melakukan tugas dengan baik untuk berkembang di posisi itu. Dia harus lebih sering membantu pertahanan. Dia punya kemampuan melakukannya dan dia harus melakukannya sendiri, ujar Amorim. Scott McTominay kini sudah bisa move on dari Manchester United dan menikmati karirnya bersama Napoli. Apalagi setelah ia mendapatkan beberapa julukan dari fans, mulai dari McTonali sampai McMaradona. Sejak kepindahannya dari MU menuju Napoli dianggap sebagai sebuah kemunduran karir, Scott McTominay malah bisa dengan cepat beradaptasi dan bermain gemilang. Ia sudah mencetak 4 gol dari 15 laga dari semua kompetisi musim ini. Performa ciamik lini tengah Napoli membuat fans memberikannya banyak julukan. Awalnya ia dipanggil McTonali karena totalitasnya setiap kali dipercaya tampil. Belakangan fans Napoli mulai berani memanggilnya McMaradona. Itu tentu bukan julukan sembarangan mengingat Diego Maradona merupakan legenda klub tersebut. McTominay mengaku tidak mudah meninggalkan MU, klub masa kecilnya. Namun demikian, keputusannya untuk hengkang dari Old Trafford adalah buah dari pembicaraan antara dirinya dengan manajemen klub. Ruben Amorim mengaku menemukan posisi terbaik buat Harry Maguire. Maguire katanya cukup bagus dalam skema 3 back. Penampilan Harry Maguire kontra Manchester City patut diapresiasi. Maguire sukses matikan pergerakan Erling Haaland. Si striker juga cuma melemparkan 1 tembakan yang diblok. Maguire sempurna dengan skema 3 back. Dia bagus di posisi tengah, ujar Amorim. Maguire mampu patahkan bola-bola panjang. Anda harus benar-benar kuat dan untuk melakukannya. Tapi tidak hanya Maguire, semua pemain bertahan dengan sangat baik. Yang terpenting mereka bisa fokus. Saya rasa Maguire melakukan pekerjaan yang hebat, seperti yang juga dilakukan rekan-rekannya, sambung Amorim. Ada kabar mengejutkan perihal soal masa depan Theo Hernandez. AC Milan kabarnya telah mempersilahkan sang pemain untuk angkat kaki pada bulan Januari jika ada tawaran yang sesuai. Agennya Manuel Garcia Quilon terbang kemarin untuk melakukan pertemuan dengan para direktur AC Milan. Namun ia mengatakan bahwa pertemuan tersebut belum membicarakan kontrak baru bagi Theo Hernandez. Menurut beberapa laporan, AC Milan tidak memiliki rencana apapun untuk memberikan perpanjangan kontrak baru kepada Theo Hernandez dalam waktu dekat. Meskipun ia tetap diminati oleh beberapa klub ternama di Eropa. Dilaporkan telah ada diskusi tentang kemungkinan kontrak baru sejak Maret, tetapi hanya ada sedikit kemajuan dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Milan dan salah satu pemain terbaik di klub selama beberapa musim terakhir, Hernandez belum mampu mengulangi performa terbaiknya selama musim 2024-2025. Bahkan Paulo Fonseca lebih mempercayai kepada talenta muda Alex Jimenez untuk mengisi pos bek sayap kiri melawan Genoa ketimbang Theo Hernandez. Menurut Tutto Mercato Web, meskipun Rossoneri telah menawarinya kontrak baru senilai 5 juta euro plus bonus, mereka juga memberitahu Theo Hernandez bahwa ia dapat pergi paling cepat pada bulan Januari jika ada tawaran yang cocok. Hal ini akan membuat MU waspada, yang tampaknya sangat berniat untuk mengajukan penawaran untuk mantan penggawa Real Madrid tersebut.
Manajer Manchester United Ruben Amorim buka suara terkait kondisi Antony di timnya. Ia menyebut bahwa sang winger bisa banyak mendapatkan kesempatan bermain jika ia terus tampil dengan apik. Amorim menegaskan bahwa ia siap memberikan kesempatan lagi bagi Antony. Namun ia menuntut sang winger untuk bisa terus tampil apik ketika diberikan kesempatan. Amorim menyebut bahwa masih ada banyak ruang bagi Antony untuk berkembang. Ia yakin jika sang winger terus bekerja keras, maka ia akan jadi pemain yang bisa diandalkan untuk Setan Merah. Mantan manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengaku tidak kaget dengan performa cemerlang Amad Diallo. Ia menyebut bahwa ia sudah tahu sang pemuda punya talenta yang luar biasa sejak hari pertama ia berada di klub. Ole Gunnar Solskjaer sendiri mengaku tidak kaget dengan performa apik Amad Diallo. Ia menyebut bahwa sejak awal sang pemuda memang memiliki talenta di atas rata-rata. Ole Gunnar Solskjaer menyebut bahwa Amad Diallo adalah pemain dengan potensi yang besar dan ia kini mulai menunjukkan kemampuannya di Manchester United. Amad Diallo adalah anak yang luar biasa dan ia layak mendapatkan apa yang ia alami sekarang. Ia selalu bekerja keras dan menunggu kesempatannya datang, buka Solskjaer. Lebih lanjut, legenda Setan Merah itu menyebut bahwa Amad Diallo belum mencapai potensi terbaiknya. Ia yakin sang winger bisa tampil lebih baik lagi bersama Manchester United karena ia memiliki talenta yang luar biasa besar. Sejak awal dia telah menunjukkan talenta yang luar biasa bagus. Ia kini harus jadi lebih kuat dan juga lebih cepat, imbuh sang manajer. Ada rumor baru seputar masa depan Marcus Rashford. Penyerang Manchester United itu berpotensi untuk pindah ke Arab Saudi di tahun 2025 nanti. Menurut laporan dari Talksport, klub top Arab Saudi Al-Ittihad sangat tertarik untuk merekrut Marcus Rashford. Mereka dikabarkan butuh penyerang sayap baru untuk memperkuat lini serang mereka. Itulah mengapa Marcus Rashford masuk dalam radar mereka. Pihak Al-Ittihad yakin bahwa Rashford bakal jadi pemain yang top untuk tim mereka dan mereka sangat tertarik merekrutnya karena usianya yang masih muda. Menurut laporan tersebut, pindah ke Al-Ittihad jadi opsi paling masuk akal untuk Marcus Rashford saat ini. Pasalnya tidak banyak klub yang berminat menggunakan jasanya. Pasalnya performa Rashford cenderung angin-anginan dalam beberapa musim terakhir. Selain itu, banyak yang keberatan untuk membayar gaji Rashford yang sangat tinggi. Sementara Al-Ittihad siap untuk itu. Jadi kepindahan Rashford ke Arab Saudi selangkah lebih dekat jadi kenyataan. Ada informasi menarik datang dari Manchester United. Agen Joshua Zirkzee dikabarkan baru-baru ini menghadap manajemen Setan Merah. Menurut laporan dari Tuttosport, Kia Joorabchian selaku agen Joshua Zirkzee baru-baru ini meminta kejelasan pada manajemen MU terkait nasib sang pemain. Ia ingin tahu apakah Joshua Zirkzee masih masuk dalam rencana sang pelatih atau tidak, karena sang agen menilai Zirkzee tidak layak hanya mendapatkan jadi pemain pelapis di MU. Itulah mengapa ia datang ke Manchester dan bertemu manajemen MU untuk meminta kejelasan tersebut. Menurut laporan tersebut, Kia Joorabchian sudah menyiapkan rencana jika kliennya tidak dibutuhkan lagi oleh Ruben Amorim. Ia dikabarkan ingin membawa pulang Joshua Zirkzee ke Italia. Ada beberapa klub top Serie A yang dilaporkan siap menggunakan jasanya. Salah satunya adalah Juventus, di mana mantan pelatih Joshua Zirkzee Thiago Motta, yang sekarang jadi pelatih Juventus, menginginkan jasanya. Menurut laporan tersebut, Zirkzee tidak mau serta-merta cabut dari MU. Sang penyerang dikabarkan berkomitmen penuh di Manchester United dan siap berjuang untuk menjadi pilihan utama Ruben Amorim. Ada kabar baik datang bagi Amad Diallo. Winger muda Manchester United itu dilaporkan akan segera mendapatkan kontrak baru di skuad Setan Merah. ESPN melaporkan bahwa performa apik Amad Diallo itu mendapatkan apresiasi dari manajemen MU. Pihak Setan Merah dilaporkan akan segera mengunci sang winger dengan kontrak baru tersebut. Menurut laporan tersebut, proses negosiasi kontrak Amad Diallo sudah berlangsung sejak bulan lalu. Manchester United melihat Amad Diallo sebagai pemain yang sangat potensial, sehingga mereka tidak mau kehilangannya. Setelah proses yang cukup panjang, MU dikabarkan sudah hampir membereskan kontrak baru Amad Diallo.
jika tidak ada halangan kontrak baru ini akan diumumkan ke publik sebelum tahun 2024 berakhir. Menurut laporan yang sama, manajemen MU akan mengikat Amad Diallo dengan kontrak berdurasi panjang. Mereka akan memberikan sang pemuda kontrak berdurasi 5 tahun. Nantinya ia juga akan dilindungi dengan klausul rilis yang sangat mahal. Namun sebagai kompensasinya, Amad Diallo akan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan di MU. Namun laporan itu tidak menjelaskan secara detail berapa gaji yang akan diterima oleh Amad Diallo. Kabar mengejutkan datang dari Old Trafford, di mana MU dikabarkan siap melepas Marcus Rashford pada bulan Januari. Keputusan ini disebut menjadi bagian dari revolusi besar di bawah Ruben Amorim dan pemilik baru Ineos. Status Marcus Rashford di Old Trafford semakin diragukan menjelang bursa transfer musim dingin. Jika ia benar-benar hengkang, United perlu menentukan siapa yang pantas menggantikan nomor punggung keramat 10 di klub. Berikut adalah 3 kandidat kuat yang berpotensi mengenakan nomor punggung 10 jika Rashford hengkang. Nama pertama mungkin Amad Diallo pantas mengenakan nomor punggung 10. Nama kedua Alejandro Garnacho. Dan yang ketiga, mungkin rekrutan baru MU, Victor Gyökeres. Alejandro Garnacho menarik minat Atletico Madrid sehingga membuat Manchester United khawatir akan terulangnya skenario Cristiano Ronaldo di tahun 2009. Garnacho salah satu talenta muda paling cemerlang di Manchester United, menarik perhatian khusus dari Atletico Madrid. Atletico Madrid, tim besutan pelatih Diego Simeone tersebut, bersedia mengeluarkan biaya hingga 95 juta pound sterling atau sekitar 1,9 triliun rupiah untuk merekrut Alejandro Garnacho pada jendela transfer musim dingin. Atletico meminati Alejandro Garnacho memicu kekhawatiran mengenai kemungkinan MU akan kehilangan bintang menjanjikan tersebut. MU khawatir Atletico Madrid ingin merekrut Garnacho seperti Cristiano Ronaldo pada tahun 2009. Tidak hanya berhenti di angka impresif, Alejandro Garnacho juga mengukir prestasi istimewa lewat gol sepedanya ke gawang Everton pada musim 2023-2024, sehingga membantunya meraih penghargaan Puskás Award. Namun masa depannya di Manchester United mendadak dipertanyakan setelah dikeluarkan dari skuad oleh pelatih Ruben Amorim pada derby Manchester baru-baru ini. Menurut laporan dari Spanyol, Atletico Madrid menargetkan Garnacho sebagai target penting untuk memperkuat skuadnya dengan harga 95 juta pound sterling untuk ditentukan Chies Football Observatory. Alejandro Garnacho akan menjadi salah satu kesepakatan termahal jika pindah ke La Liga. Pelatih Diego Simeone disebut sangat terkesan dengan keserbagunaan dan kemampuan terobosan Alejandro Garnacho.